kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network serta jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Saudara, mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan, amin. Kalau bukan Tuhan, maka segalanya sia-sia, saudara ya. Maka itu mari kita mau datang di hadirat Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini dan kami mau baca merenungkan firman Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami yang telah memberikan hari ini untuk kami semua. Kami percaya rancangan Tuhan hari ini adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan bagi setiap kami. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan, kami perlu hari ini. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12, dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kesabaran sangat mudah dilakukan pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, ya kan? Sesuai dengan schedule, sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak mengalami hambatan, semua berjalan tepat pada waktu. Tepat pada waktunya atau tepat waktu. Nah, sementara kita hidup di dalam suatu masa serba canggih yang mempermudah segala sesuatu, mempercepat banyak hal, ya kan? Namun di sisi lain, saudara, kita juga ya saat ini berada di masa yang penuh dengan ketidaksabaran. Iya. Banyak orang hari-hari ini justru menjadi tidak sabar. Ya, karena mungkin sudah terpengaruh oleh teknologi yang mempermudah segala sesuatu dan ya mempermudah segala sesuatu dengan yang namanya instan, gitu kan? Sehingga sangat sulit kita untuk menemukan lagi orang-orang yang sabar, begitu ya. Kadang kita sudah tidak sabar ya. Nah, memang saudara saat ini sangat sulit kita menemukan sifat sabar, ya kan, saat seseorang sedang mengalami yang namanya penderitaan, kesesakan, dan ketika berada dalam masalah, tantangan, dan kesulitan. Tidak sedikit orang yang mengalami hal tersebut akan berkata seperti ini, sampai kapan ya saya harus sabar, ya kan? Sampai kapan ya saya harus bersabar, ya kan? Lalu kita berkata begini, sabar itu kan ada batasnya, iya. Jadi sabar itu ada batas waktunya. Saudara, sabar dalam kesesakan maksudnya untuk tidak bersungut-sungut atau tidak mengeluh, ya kan? Karena itu dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, jadi di sini maksudnya kita sabar ya ketika ada mengalami kesesakan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak ngedumel, ya. Tetapi justru ketika masa kesesakan itu datang, kita semakin mendekatkan diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk menantikan waktunya Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan Daud di dalam Mazmur 25 ayat 3, di sana Daud berkata, semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Ya saudara ya, jadi
semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Nah, Yakobus mengingatkan saudara dan saya, kita semua akan orang-orang yang menjadi teladan penderitaan dan kesabaran. Itu di Yakobus pasal 5 ayatnya ke-10. Ia mengingatkan kita tentang bagaimana Abraham yang menunggu dengan sabar dan memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Iya kan? Itu kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Saudara, Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Amin. Dia menunjukkan kesabaran yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dan sekarang Alkitab mencatat di Ibrani pasal 12 ayat 2, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah saudara, bagaimana kita menunjukkan kesabaran dengan meneladani Kristus? Yang pertama saudara, tentu selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehendak Allah. Amin. Kita terus bersukacita, ya kan? Kita bersyukur. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu mengingat akan janjinya. Janji Tuhan ya, bukan janji manusia. Kalau janji manusia mah itu ya hari ini dia berjanji, besok belum tentu. Ya kan? Karena manusia itu berdasarkan moodnya. Karena itu ada lagu yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah saudara ya, Roma pasal 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, di dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, dengan sikap sabar seperti Kristus, kita akan melalui dengan kekuatan dari Roh Kudus dan bisa menikmati proses ini dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan izinkan situasi ini terjadi untuk mendatangkan yang namanya kebaikan bagi kita semua. Ya, kita berharap sih pandemi ini akan segera berakhir lah. Ya kan? Tidak lagi pandemi, tetapi mungkin endemi. Artinya virus itu masih ada. Ya, tetapi kita sudah divaksin mungkin, ya. Kita menjaga imunitas tubuh kita, ya. Nah, saudara, sudah 2 tahun kita jalani, dan kalau kita ada sampai hari ini, kita termaksud orang-orang yang menang, pemenang, ya kan? Ya, saya pernah mengalami yang namanya sakit sesak napas, ya udah nggak bisa berdiri, tensi sudah 150, suhunya sudah demam itu 47 derajat, saudara. Udah batuk darah, udah sesak napas, saya pernah ngalamin sudah. Tapi tidak pernah dikatakan saya terserang oleh COVID-19. Nah saudara, jadi kita sudah lewati, dan hari ini dampak dari COVID yang berkepanjangan, kita mengalami banyak kesusahan. Ya kan? Ditambah lagi ya harga BBM yang naik karena harga minyak dunia juga naik. Belum lagi minyak goreng yang langka beberapa waktu yang lalu, saudara ya. Sekarang ini hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran, masa-masa yang suka, hari-hari yang jahat. Tapi kita diajarkan supaya bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin.
Mungkin saat ini kita belum tahu apakah hal yang baik itu seperti yang dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita belum tahu apa yang baik itu. Tetapi saudara, dengar baik, selama kita tetap menjaga sikap dan hati dan meresponinya dengan benar, dengan baik, yaitu dengan bersabar, ya kan, bersukacita, bertekun dalam doa, maka saya mau katakan dengar baik, kita pasti akan melihat sesuatu yang baik itu. Dan pasti kita nikmati hal itu. Karena janji Tuhan ya dan amin. Ya kan? Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang baik, bukan kecelakaan, bukan keterpurukan, bukan kemiskinan, saudara ya. Sebab Yesus datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus yang sudah mati di kayu salib, ya, itu menggantikan posisi kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, ya, menjadi dosa bagi kita. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya, bertambah kaya dan semakin kaya. Haleluya, saudara ya. Jadi Alkitab menasihati kita supaya sabar dalam kesesakan. Artinya yaitu tidak bersungut-sungut. Ya, tidak mengeluh, tidak ngedumel, tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi kita harus menunjukkan sikap yang benar, yaitu apa? Mengucap syukur dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, mari kita tetap sabar dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetaplah bertekun di dalam doa. Percaya Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk terus bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam seluruh kesesakan yang akan kami alami dalam hidup ini. Dan kami juga akan terus bertekun di dalam doa, sebab Tuhan pasti menjawab doa-doa kami. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, jawab doa-doa mereka. Sahabat Galilea di mana saja mereka berada, Tuhan buat terobosan-terobosan dalam hidup kami semua. Dan Tuhan yang buat juga promosi atas setiap kami, sehingga mereka semua naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor dalam tugas kerja Tuhan yang menyertai. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala